Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Oki, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan bab terakhir dari buku Psikologi Sosialnya Komarudin Hidayat dan Koharudin Basyori, yaitu Menjadi Indonesia. Baik, sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar teori-teori dasar dari buku Psikologi Sosial ini. Nah, pada bab penutup ini, saya akan menganalisis secara singkat mengenai bagaimana potret Indonesia dari sudut pandang psikologi sosial. Seperti apa? Mari kita mulai. Baik, kita masuk ke slide pertama, generasi hibrida. Penggunaan istilah generasi hibrida diilhami oleh ilmu pertanian. Dalam bidang pertanian, istilah hibrida berarti terjadinya perkawinan silang untuk melahirkan generasi baru yang lebih unggul. Sebuah kebudayaan tidak mungkin tumbuh dan berkembang dalam keadaan yang terisolasi. Budaya harus bertemu dan berinteraksi dengan budaya lain untuk dapat tumbuh dan berkembang. Budaya-budaya besar selalu mengakomodasi dan mengapresiasi pengaruh budaya lain tanpa kehilangan karakter aslinya. Itulah yang tengah terjadi di Indonesia dan juga di negara-negara lain di dunia. Globalisasi adalah faktor utama yang mendorong budaya hibrid ini terus terjadi. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi memudahkan orang untuk berjumpa dan mengenalkan budaya masing-masing dan saling mempelajari kelebihan budaya daerah lain. Di Indonesia sendiri, globalisasi menghasilkan budaya hibrid. Contoh pada aspek busana. Model beskap pada dasarnya bukan budaya asli Indonesia, melainkan percampuran dari budaya Jawa dan Belanda yang menghasilkan nilai-nilai baru dalam berpakaian. Begitupun dengan model-model busana lain. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa hibrid. Darahnya terbentuk dari percampuran, persilangan, dan harmonisasi beragam bangsa, sekaligus multikultur. Mengutip Stuart Hall, dalam bukunya Culture, Identity, and Diaspora mengatakan bahwa keaslian atau kemurnian itu pada dasarnya tidak ada karena sebuah identitas dan identitas lainnya memiliki saling keterkaitan. Selanjutnya slide 2, menjaga kebinekaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini dipakai untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari segi budaya, agama, adat istiadat, dan tingkah laku untuk menuju ke satu tujuan, yaitu persatuan Indonesia. Muhammad Yamin merupakan tokoh yang pertama kali mengusulkan kepada Insinyur Soekarno agar Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan semboyan negara. Beliau mengungkapkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika dalam sidang BPUPKI, tepatnya pada bulan Mei tahun 1945. Usulan tersebut disampaikan secara tertutup, sehingga tokoh lain seperti Bung Hatta sekalipun mengira ide mengenai Bhinneka Tunggal Ika ini berasal langsung dari Insinyur Soekarno. Bhinneka Tunggal Ika sendiri merupakan sebuah petikan kalimat yang ia temukan pada kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang hidup di masa kebesaran Kerajaan Majapahit pada masa itu. Nah, sebelumnya saya sudah membahas mengenai budaya hibrida. Kemudian saat ini timbul pertanyaan, apakah yang dikehendaki semboyan ini adalah terpeliharanya multikulturalisme atau pluralisme, ataukah sebuah budaya hibrid dalam persilangan budaya? Baik, istilah multikultural sendiri sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme adalah suatu pemahaman yang menekankan pada kesenjangan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang ada. Dengan kata lain, fokus utama multikulturalisme adalah pada kesetaraan budaya dalam situasi kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Diskusi mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan hak golongan minoritas, prinsip-prinsip etika, dan prinsip-prinsip moralitas.
Jadi paham multikulturalisme memberikan kebebasan kepada budaya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikannya. Paham ini bersinggungan dengan paham pluralisme yang menyatakan bahwa perbedaan harus dihargai sehingga mungkin terjadinya asimilasi dan percampuran budaya. Indonesia sebagai suatu negara yang berdiri di atas keanekaragaman kebudayaan merasakan pentingnya multikulturalisme dalam pembangunan bangsa. Karena dengan multikulturalisme ini, maka prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan menjadi terwujud dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa, sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Pancasila kemudian sangat diharapkan mampu menjadi sebuah ideologi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia yang semestinya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan multiagama. Dalam hal ini, Pancasila harus bersifat terbuka dan memberikan ruang terhadap berkembangnya ideologi sosial politik yang pluralistik dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial, politik, etnis, dan budaya. Kita masuk ke slide berikutnya, saling mendengarkan dan menghargai. Perjumpaan lintas budaya, agama, dan bangsa sekarang ini berlangsung semakin intens, terutama di kalangan profesional kelas menengah kota, khususnya bagi seorang pemimpin, entah pemimpin di lingkungan pemerintah atau perusahaan. Sangat penting memiliki perhatian dan kemampuan memahami budaya lain serta keterampilan berkomunikasi jika seseorang ingin sukses. Tidak saja kalangan profesional, politisi dan pejabat negara pun harus mendengarkan, mempelajari, dan menghargai keanekaragaman budaya Indonesia agar memahami karakter anak buahnya dan masyarakat pada umumnya. Tanpa memahami konteks kulturalnya, kita mudah salah paham terhadap seseorang. Namun menilai seseorang hanya dengan mengacu pada watak komunal sebuah kelompok etnik juga bisa menyesatkan. Jadi keduanya sangat penting untuk memahami baik keunikan individu maupun watak etnisnya, karena seseorang tidak terbebas dari pengaruh lingkungan budaya yang mengasuhnya. Namun sebagai pribadi, setiap individu memiliki keunikan dan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya serta bertanggung jawab atas tindakannya. Kita sebagai generasi penerus selayaknya menyampaikan salut dan rasa kagum akan kerelaan dan ketulusan suku bangsa untuk menjadi bagian dari bangsa. Kenaikan status itu mengubah cara berpikir mereka secara revolusioner, yang tadinya selama berabad-abad hanya berpikir sebatas sukunya, lalu berkembang memiliki kerangka berpikir kebangsaan. Nah, perkembangan ini tidak berarti mengabaikan pola pikir kesukubangsaan, melainkan justru memperkaya keduanya. Jadi, kesadaran sebagai warga negara mesti disadarkan dan dibangun terus-menerus tanpa meremehkan identitas lokalnya. Ini sebaiknya dilakukan sejak dini, terutama mulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan pendidikan dan lain-lain, agar terbentuk pribadi toleran, inklusif, dan menghargai mereka yang berbeda sepanjang dalam koridor hukum dan kepantasan sosial. Nah, perbedaan itu bukan saja diterima, dipahami dan dihargai, melainkan juga harus dirayakan. Selanjutnya, yaitu identitas keagamaan. Ikatan kelompok kesukuan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kini sudah mulai melemah. Sebagai gantinya, muncul identitas-identitas baru seperti kelompok minat, profesi, dan partai politik yang jumlahnya kian bertambah seusai masa Orde Baru. Kata identitas merujuk pada sekelompok komunitas yang memiliki kesamaan pola pikir dan perilaku yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Bahkan beberapa kelompok dan komunitas tertentu memiliki semangat ideologis yang sangat kental. Identitas yang bersifat rasional, pilihan bebas, dan kontraktual seperti pada kelompok minat, klub olahraga, ikatan profesi, dan lain-lain, semua itu bersifat cair. Artinya, setiap orang bebas untuk keluar masuk dari kelompok tersebut. Namun di Indonesia, kelompok yang masih kokoh dan memiliki ikatan emosional secara kohesi paling kuat adalah identitas dan kelompok yang berciri keagamaan.
Sekalipun inti daripada keyakinan agama itu bersifat sangat pribadi dan langsung tertuju kepada Tuhan, tetapi identitas keagamaan seseorang akan melahirkan umatisme, yaitu sebuah himpunan pribadi-pribadi yang merasa seiman dan seagama. Kohesi komunitas ini kembali diperkuat oleh doktrin, keyakinan, dan ritual keagamaan yang sama. Masing-masing umat beragama memiliki kitab suci serta konsep dan bangunan suci atau disucikan sendiri sebagai pusat ibadah ritual mereka. Jadi, sekalipun beragama itu secara normatif merupakan pilihan bebas, tetapi dalam praktiknya, seseorang mungkin menganut suatu agama karena mendapatkan pengaruh dan tekanan sosial. Makanya, peristiwa pindah agama merupakan peristiwa langka dan tidak jarang menimbulkan gejolak dalam lingkungan orang yang melakukan perpindahan agama tersebut. Solidaritas keagamaan ada kalanya melebihi kekuatan solidaritas etnis dan profesi karena agama memiliki doktrin ketuhanan dan keselamatan setelah kematian dengan janji surga dan ancaman neraka. Oleh karenanya, sikap beragama biasa membuat seseorang bersikap eksklusif. Yang terakhir, antara aku dan kami. Pada tatanan global, setiap bangsa memiliki karakter dan identitas yang menonjol sehingga membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, sekalipun selalu terjadi proses budaya yang saling mempengaruhi. Menurut Nisbet, pemikiran dan konsep diri masyarakat Eropa dan Amerika sangat dipengaruhi oleh tradisi Aristotelianisme. Menurut Nisbet, pemikiran dan konsep diri masyarakat Eropa dan Amerika sangat dipengaruhi oleh tradisi Aristotelianisme. Sedangkan pemikiran Timur, terutama bangsa Tiongkok dan bangsa serumpunnya, sangat dipengaruhi oleh pemikiran Konfusius. Budaya Barat menekankan aku sebagai aktor utama sehingga membentuk faham individualisme. Sedangkan budaya Timur menekankan kami sebagai aktor utama sehingga membentuk faham kolektivisme komunalisme. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam kehidupan keluarga, sosial, maupun beragama, Indonesia lebih menekankan budaya kami sebagai konsep diri masyarakatnya. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Selanjutnya, kita masuk sesi diskusi. Barangkali ada yang ingin teman-teman sampaikan atau tanyakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum wa thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.